Halo guys, David sini dan ini adalah Realme 10, Realme 10. Ini HP yang bagus, rekomen. Kalau misalnya Anda nggak peduli atau bahkan nggak tahu bagian-bagian kecil, detail yang bikin HP jadi sempurna. Coba ya, saya kasih kuis singkat. Anda tahu nggak? NFC itu apa? Gyroscope? Rasa mesin getar yang enak tuh gimana? Atau stereo speaker, paham nggak tuh? Kalau Anda nggak paham saya lagi ngomong apa, nggak pernah butuh juga, berarti Realme 10 ini HP yang sempurna. Bagus banget. Boleh check out. Tapi kalau Anda ngeh sama keempat istilah tadi, dan pokoknya HP Anda harus punya itu, sayang sekali, HP ini nggak sanggup. Silakan cari yang lain. Dah, semoga beruntung ya. Soalnya agak susah mau cari HP 2 jutaan yang menang semua. Pasti ada bagian yang dibagusin, ada yang dikurangin biar ongkos bikinnya itu sesuai. Dan Realme 10 dia milih buat fokus bagusin bagian-bagian gede, tapi hematnya di detail. Misalnya dari prosesor, pakainya yang kenceng, baterai awet, cas ngebut, kamera cakep, layar juga high quality, desain juga nggak ngasal. Yuklah, saya ceritain lebih detail kenapa saya bisa bilang gitu. Mulai dari harga dulu ya, biar ada patokan lah. Tadi saya bilang kalau harga Realme 10 ini di 2 jutaan ya. Itu buat varian RAM 4GB, memori 128GB. Kalau misalnya mau RAM yang lebih lega lagi, buat jangka panjang banget atau buat game yang berat banget butuh banyak RAM, itu 8GB jatuhnya udah 3 juta kecil. Saya suka sama desainnya. Walaupun bodinya kebuat dari polikarbonat, tapi tetap kelihatan gaya ya, ala-ala kaca gitu. Tampangnya juga simple, pakai 2 kamera yang bulatannya gede tanpa ada kandangnya. Desain yang lagi ngetren lah buat 2022. Buat warnanya sendiri dia main aman aja, mirip HP Realme yang lain. Ini varian warna yang lagi kita lihat namanya Class White. Ada gradasi-gradasi gitu dari biru ke oranye. Ini tipis-tipis aja. Sama ada detail titik-titik kecil juga. Kalau misalnya nggak demen sama warna soft gini, ada juga namanya Rust Black ya, varian yang kelihatannya lebih garang gitu. Feel megangnya sih biasa aja. Bobotnya enteng, cuma 178 gram doang. Dan karena enteng, tangan nggak bakal kerasa nge-gym gitu kalau pegang lama-lama. Bodinya juga sebenarnya tipis di bawah 8 mm, tapi gara-gara dia pakai desain frame yang flat gini, alias desain HP kotak, sudutnya jadi kaku, feel di tangan jadi kurang ergonomis. Saya selalu bilang lah kalau desain flat gini, di mata enak gitu, lagi ngetren, tapi kurang enak di tangan, ada plus minusnya. Solusinya bisa pakai casing bawaan biar sudutnya lebih halus ya, jadi lebih lembut gitu. Realme ada kasih kok di paket penjualan. Ini saya barusan ambil dari kotaknya. Di sebelah kanan HP ini ada tombol volume sama tombol power yang ngerangkap sebagai sensor sidik jari. Di atas ada mikrofon, di kiri ada SIM tray triple slot yang muat banyak, bisa masuk 2 kartu nano SIM sama micro SD. Terus di bawah ada headphone jack, mikrofon lagi, port USB Type-C, dan speaker. Ya ini, bagian yang saya bilang di depan tadi ya, speakernya satu aja di bawah, mono. Suaranya sih sebenarnya oke, nggak ada masalah. Detail cukup, bass juga ada walaupun nggak panci. Volume pun rame, sampai ada fitur buat naikin volume sampai 200% loh. Ini kayak dipecut biar suaranya lebih keras. Cuma ya sumber suaranya dari satu lubang ini aja ya, nggak kanan kiri atau atas bawah biar efeknya lebih hidup. Sama Realme 10 ini juga nggak bisa baca NFC, jadi buat yang pengen top up kartu e-money lewat HP, bye. Harus numpang teman yang HP-nya bisa, atau mampir KTM isi ke Indomaret gitu bisa juga. Lagi-lagi ini fitur yang butuh nggak butuh ya. Kalau misalnya udah kebiasa pakai, bakal susah lepas, bakal kangen gitu. Tapi kalau misalnya nggak pernah pakai, mungkin reaksi Anda ya udah, nggak penting bang. Kayak mesin getarnya yang kurang mantep juga, kayak HP sejutaan. Juga nggak penting buat Anda, karena kalau HP getar mungkin ya dari dulu gitu-gitu aja, karena nggak pernah ngerasain yang bagus, ya malah sering dimatiin juga mungkin. Lebih penting layarnya bang, yang cakep banget buat kelas 2 jutaan. Jarang ada HP di kelas kayak gini yang udah pakai panel AMOLED dan refresh rate juga udah 90 Hz. Enak gitu liatnya, warnanya udah cerah, pekat, keluar, hidup, istilah-istilah positif lah. Gambar juga tajam, resolusinya Full HD+, ukuran layar juga enak di 6,4 inci. Saya seneng lah zaman sekarang HP 2 jutaan udah punya layar bagus. Kalau dulu 60 Hz IPS itu udah bagus, sekarang standarnya naik. 90 Hz loh, layar bagus, bikin scroll berasa lebih mulus lagi, lebih smooth, mau lihat chattingan, baca artikel, IG, TikTok, mulus, enak kayak HP mahal. Tapi entah kenapa, Realme juga nggak bisa ngehindar dari masalah refresh rate yang nggak bisa stabil ya. Di app kayak YouTube, Google Foto, nggak bisa 90 Hz gitu. Ini kayak udah masalah HP 2-3 jutaan, yang lain juga gitu. Buat brightness-nya sendiri udah kenceng, maksimal di 1000 nits. Saya bawa keluar ruangan, ini masih bisa kelihatan lumayan jelas ya. Kacanya juga keren
keren, dia udah pakai Gorilla Glass 5 dan di paket penjualan sebenarnya, sebenarnya HP ini udah kepasang screen protector ya, tapi saya lepasin biar syutingan layarnya lebih mulus. Sama mesinnya juga cakep. Realme 10 pakai prosesor yang lagi hype buat akhir 2022 ini, MediaTek Helio G99. Brand lain juga banyak ya yang pakai Helio G99 buat HP 2 juta mereka, 3 juta, 4 jutaan juga ada. Kalau istilah kuliner, ini prosesor viral, baru buka 2 bulan udah antri panjang. Dan wajar kalau viral. Performanya memang cakep buat HP kelas 2-3 jutaan. Dari skor Antutu 9 tinggi, dapat 380 ribuan. Realme sih ada bangga-banggain di IG ya kalau skornya bisa tembus 400 ribu. Tapi pas saya tes berapa kali nggak bisa dapat konsisten 380 ribuan. Ini juga udah varian RAM yang tinggi, 8 GB. Memang nggak penting dan nggak ngaruh sih mau 380 ribu, 400 ribu itu sama aja. Tapi greget kalau ada marketing yang nggak bisa dibuktiin oleh kita-kita. Ya sip lah, yang penting performanya nyata aja lah. Kayak buat main MLBB udah super stabil, setting grafis ultra, refresh rate tinggi, aman. Santai rata 60 fps, silakan pakai skin apapun, efek apapun, gampang nariknya. Kalau di PUBG M mentoknya di refresh rate smooth 40 fps dan grafis high ya. Sampai video ini dibikin semua HP yang pakai Helio G99 memang dapatnya segini sih, nggak ada yang bisa ekstrim gitu, belum unlock. Sayang juga. Sama ini poin yang penting kalau Anda seneng main PUBG, fitur keempat tadi yang saya sebutin. HP ini nggak punya gyroscope fisik. Jadi buat yang demen pakai gyro buat game atau app apa gitu, HP ini nggak bisa. Kalau main game kayak MLBB, Genshin ya aman lah. Buat Genshin, ngomong-ngomong, game seberat ini juga bisa ditarik Helio G99 ya. Rata-rata frame rate-nya sekitar 46 fps loh. Dan selama main dia stabil di atas 40-an, naik turunnya 40-50 gitu. Terus aja selama 30 menit. Performanya nggak kelihatan turun gimana. Suhu pun stabil. Pas sudah dipakai main Genshin setengah jam, paling panasnya itu di sekitar belakang kamera gitu ya, dapat 41,5 derajat. Sisanya aman, malah jatuhnya adem di 34-38 derajat doang. Hebatnya G99 emang gini sih, dia nggak cuma kenceng doang, tapi stabil juga dari frame rate sampai ke suhunya. Bener-bener cakep buat HP 2 jutaan, 3 jutaan. Baterai juga cakep, kapasitas gede, 5000 mAh, daya tahan juga awet. Buat TikTokan sejam cuma 7% doang, main MLBB setengah jam 7% juga, PUBG M setengah jam 8%, Genshin setengah jam 10% loh. Keren. Ngecas kenceng, HP 2 jutaan dapat charger 33 watt super VOOC, saya suka. Ngisi setengah jam udah masuk 53%, mau penuh cukup 71 menit doang. Ini maksud saya di awal tadi. Kalau soal bagian yang gede-gede yang semuanya seneng gitu, Realme 10 ngasih banyak. Buat kamera juga gitu. Memang nggak ada kamera ultrawide sih di sini, tapi buat HP 2 jutaan ini masih wajar. Yang penting ada satu kamera utama 50 megapiksel yang bisa ngasih foto bagus. Mau foto outdoor, mau foto indoor, detailnya masih oke. Dynamic range juga bagus, kameranya bisa nangkep langit yang terang plus bagian yang gelap-gelap, jadi nggak ada yang over gimana, warnanya aja yang agak over. Ini khas processing Realme lah yang lebih kenceng dari aslinya. Buat foto low light juga bagus, masih kelihatan terang walaupun nggak terlalu tajam kalau dilihat lebih dekat ya. Noise-nya berasa. Kalau pengen foto malam lebih bagus, wajib pakai fitur night mode.
Terus kamera yang satu lagi buat apa bang? Satunya kan 50 megapiksel yang dari tadi dilihat. Ya satu itu kamera 2 megapiksel black and white. Yang nggak usah dipikirin sih kalau misalnya Anda belum tahu soal tren, pokoknya buat pemanis aja lah. Ya ini kamera depan dipakai buat ngerekam di 1080p. Ada 720p juga, tapi pastinya lebih tajam, lebih oke. Kesimpulan buat Realme 10. Saya udah ceritain di awal tadi, tapi sekarang Anda udah lebih ngerti ya kenapa saya bilang kayak gitu. Sekali lagi, Realme 10 ini HP cakep. Bagian pentingnya, bagian gedenya, benar-benar diseriusin Realme. Mulai dari prosesor yang kenceng, stabil, hemat daya, nggak panas juga, layar yang bisa nampilin gambar yang nyaman buat mata, baterai gede, kamera juga cakep buat kelas harganya. Kalau kelemahan-kelemahan kecil di HP ini nggak bikin Anda gatel, karena mungkin ada setitik di kulit aja merah-merah gitu, itu ganggu banget. Nah kalau Anda tipe kayak gitu, ini ya kurang cocok. Tapi kalau misalnya ya udah nggak butuh dan udah kebiasa, ini rekomen banget. Demikian review gadgetin buat Realme 10. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kalau ada kerikil kecil di di sepatu, pakai seharian ganggu juga nih. Yeah. Tapi kalau nggak peduli ya.